Tuhan permodalan untuk Tuhan mengembangkan setiap usaha, setiap toko yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan Ibu Uti. Tuhan, kami berdoa, berkatilah ya Allahku, berkatilah Tuhan setiap usahanya bagi kemuliaan surga, dan biarlah jalan-jalan berkat, khususnya penambahan modal, Engkau berikan dalam setiap kehidupan Ibu Uti, di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati Ibu Rita Ria Sitohang, Bapa, berkati juga Tuhan Yesus, supaya dia bisa lepas dari terlilit hutang ya Bapa. Tuhan berkati, mari ya Tuhan, sehingga Tuhan jalan-jalan berkat-Mu juga boleh terbuka dalam setiap kehidupan Ibu Rita Ria. Tuhan, pagi hari ini Tuhan jamah, sehingga Tuhan ekonominya Tuhan pulihkan, breakthrough kembali setiap kehidupan ekonominya di dalam nama Yesus. Tuhan, berikan Tuhan jalan-jalan berkat-Mu, tingkap-tingkap surga boleh terbuka bagi setiap kehidupan Ibu Rita di dalam nama Yesus. Tuhan, sehingga dia bisa menyelesaikan segala Tuhan pergulatan ekonominya, tetap di dalam takut akan Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna buat tubuhnya di dalam nama Yesus, tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati. Berkati KRY ya Bapa, untuk kesehatannya juga Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Biarlah tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati dari ujung rambut sampai ujung kaki buat setiap kehidupan KRY di dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa in the name of Jesus. Mari ya Tuhan, biarlah Tuhan kesehatan yang sempurna Engkau berikan buat anak-Mu ini in the name of Jesus. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan bagi setiap tubuh-tubuh yang sakit. Tuhan, berkati Ibu Titik juga Tuhan, untuk saraf kejepitnya Tuhan, aku berdoa Tuhan, berkati, pulihkan di dalam nama Yesus, pulihkan di dalam nama Yesus. Bahkan penyakit diabetesnya ya Allahku, berkati jamah setiap ibu, kehidupan Ibu Titik Tuhan, dalam nama Yesus pulihkan. Tuhan, sentuh setiap area-area yang sakit pagi hari ini. Tuhan, sentuh setiap saraf kejepitnya, pulihkan di dalam nama Yesus. Biarlah bilur-bilur darah Yesus memulihkan Tuhan setiap kehidupannya in the name of Jesus. Dan pagi hari ini Tuhan, setiap kehidupan Bu Titik Tuhan boleh pulih, boleh sembuh, tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan dalam setiap kehidupannya. Tuhan, berkati Tuhan Ibu Lucy Faria juga Tuhan, berkati untuk masalah susah buang air besarnya ya Allahku. Kami juga berdoa, pulihkan Ibu Lucy Faria di dalam nama Yesus. Perut yang sakit pulihkan, sembuhkan Tuhan, sehingga Tuhan tubuh yang sehat Engkau berikan buat Ibu Lucy Faria di dalam nama Yesus. Pagi hari ini biarlah kuasa nama Yesus yang memulihkan, menyembuhkan setiap sakitnya Tuhan, sehingga dia juga boleh Tuhan memiliki tubuh yang baik. Setiap permasalahan kesehatan untuk buang air besarnya juga Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan setiap anak-anak-Mu pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, berkati, kami berdoa pada kesempatan hari ini, tangan Tuhan yang terus merahmati setiap kehidupan anak-anak-Mu, tangan Tuhan yang terus memberkati setiap kehidupan mereka. Berkati penjahit Asani HLW ya Bapa, kami berdoa untuk keluarganya Tuhan. Bapa, berkatilah suaminya, supaya suaminya cepat dapat pekerjaan, dapat rezeki, dapat berkat yang berasal daripada Tuhan buat kehidupan keluarga penjahit Asni ini. Tuhan, kami berdoa pagi hari ini, rahmati suami daripada Tuhan Yesus ibu penjahit Asni ini. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, jalan-jalan berkat-Mu boleh terus Tuhan bukakan buat suami maupun keluarganya di dalam nama Yesus. Bahwa mereka setia mencari wajah Tuhan dalam setiap kehidupannya. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Bapa, berkati Tuhan buat anak daripada Ibu Novita Tuhan. Kami juga berdoa untuk anaknya Belva. Bapa, berkati, biarlah anak yang diberkati, anak yang takut akan Tuhan, masa depan yang penuh dengan harapan Kau berikan buat anak daripada Ibu Novita ya Tuhan. Anak yang mengasihi Tuhan, anak yang terus Tuhan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, anak yang menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan buat keluarganya juga. Rahmati anak daripada Ibu Novita Belva Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, jagai setiap hidupnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini. Bapa, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami juga berdoa buat Tuhan anak-Mu Ibu Yuli. Bapa, berkati yang sedang sakit darah tinggi. Tuhan, berkati pribadi Yuli ini.
Jamah di dalam nama Yesus, sehingga darah tingginya boleh pulih, darah tingginya boleh sembuh. Kami berdoa untuk kemuliaan sorga. Biarlah di dalam nama Yesus sentuh area-area yang sakit dalam tubuhnya. Di dalam nama Yesus, bilur-bilur darah Yesus Kristus, Tuhan memulihkan kehidupan Ibu Yuli. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah pemberitaan firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami semua. Bapa, kami mengucap syukur. Urapi hamba-Mu, berikan pengurapan yang baru bagi setiap kehidupan hamba-Mu, sehingga ketika firman Tuhan yang ditabur, ada kuasa yang mengalir memulihkan setiap jiwa, ada kuasa yang mengalir memulihkan setiap hati. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari kekal sampai kepada kekal. Setiap kita yang rindu untuk mendengar firman Tuhan dan merenungkannya, dan tentunya untuk menghidupinya, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, shalom. Selamat pagi buat kita semua. Shalom ya buat kalian semua dimanapun kalian berada. Good morning buat Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang terberkati, saudara jangan lupa untuk tulis di dalam kolom komentar ya. Terberkati lewat refresh dan reset, termasuk dari kota saudara, dari mana saudara ada. Terima kasih buat kalian yang sudah menulis dari Pangkalan Bun ya, Bu Rosalina, Parlindungan Sinaga, Bu Rosita Maria, thank you. Dari Johor Malaysia, saudara yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Saudara terima kasih buat tap-tap layarnya. Terima kasih saudara, kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, jangan ragu untuk tap-tap layar, jangan ragu untuk saudara share ke setiap anggota-anggota keluarga kalian yang lain, maupun sahabat, teman-teman, ataupun keluarga besar kita semua yang kita rindukan untuk datang kepada Tuhan. Kalian bisa follow channel Pastor Deso, baik di TikTok maupun di YouTube ya. Kalian bisa subscribe kalau saudara mau menonton kembali. Terus saudara, kita rindu setiap manusia batinia kita diberi makan setiap hari. Tontonlah channel YouTube juga Pastor Deso, yang terus memberkati tentunya dengan tema-tema ya, yang memberkati saudara setiap harinya. Saudara lihat tema-temanya. Nanti dari setiap tema-tema yang memberkati saudara, tontonlah setiap firman-firman Tuhan yang disampaikan ya. Saudara lihat dulu judul-judulnya, nanti dari judul itu saudara, oh mana judul-judul yang memberkati jiwamu, tontonlah dari setiap judul-judul yang memberkati jiwamu. Nanti setelah saudara menonton dan lain sebagainya, saudara dapat beranjak kepada tema-tema yang lain untuk merahmati setiap hati dan kehidupanmu tentunya. Puji Tuhan. Saudara, terima kasih buat kalian semua ya, yang sudah tap-tap layar, yang sudah berbagi gift, thank you ya. Bahkan sudah menulis terberkati juga, thank you buat kalian semua. Saudara, pagi hari ini izinkanlah Pastor Deso membagikan setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua ya. Mungkin ada hari ini dalam setiap kehidupan kita semua, setelah menyiapkan sarapan ya, kita menyemangati baik istri, baik suami ya, kita memeluk anak-anak kita sebelum mereka berangkat, kita duduk sejenak. Lalu kemudian di keheningan itu tiba-tiba terlintas dalam pikiran kita, tadi apakah kata-kataku kepada istriku, kepada anak-anakku, kepada suamiku sudah membangun setiap kehidupan mereka, atau justru membuat mereka pergi dengan beban yang baru? Atau apakah semangat yang kuberikan kepada anakku tadi cukup untuk membekali mereka menghadapi dunia yang keras di dalam setiap kehidupan kita semua? Saudara, perasaan itu tidak salah. Itu adalah bisikan Roh Kudus yang mengingatkan kita kepada sebuah rahasia yang sering kita lupakan, bahwa di antara semua tanggung jawab kita yang begitu banyak di dalam setiap hidup saudara dan saya, ada satu senjata yang Tuhan berikan yang paling dahsyat, yang selalu kita bawa kemana-mana. Apakah senjata itu? Saudara, senjata itu yaitu lidah kita. Lidah kita. Mari bersama-sama kita mau belajar kebenaran ini dalam setiap kehidupan kita semua. Dan biarkan Tuhan menata ulang cara kita berkata-kata, dimulai dari ruang-ruang keluarga kita masing-masing. Saudara, bayangkan ada dua keluarga.
Sedang keluarga yang pertama ini, ya, keluarga yang rumahnya terasa seperti taman Firdaus, penuh dengan kehangatan, penuh dengan rasa aman, penuh dengan tawa. Setiap anggota dari keluarga itu pulang dengan sukacita kalau sampai rumah mereka. Tetapi keluarga yang kedua, saudara, rumahnya bagaikan padang gurun yang gersang, rasa kering, penuh ketegangan antara suami dan istri, anak-anak dan orang tua, atau sebaliknya. Dan setiap orang di rumah tersebut mencari alasan untuk tidak pulang. Ya, pulang kalau nanti sudah sampai malam saja, mau tidur baru pulang. Ya, untuk tidur saja. Saudara, apa bedanya keluarga yang pertama dengan keluarga yang kedua? Bukan karena keluarga pertama itu kaya raya atau tanpa masalah, bukan. Perbedaannya seringkali terletak kepada iklim yang diciptakan oleh perkataan. Iklim yang diciptakan, atmosfer yang diciptakan oleh apa? Perkataan. Iklim itu ditentukan terutama ya oleh papa, oleh mama, ya, sang jantung keluarga di dalam setiap kehidupan kita semua. Setiap pagi kita berdiri ya di papan kontrol rumah tangga kita semua. Di tangan kita lah tombol yang bertuliskan hidup dan juga tombol yang bertuliskan mati. Saudara, setiap perkataan yang kita ucapkan itu adalah, ya, saudara sedang menekan salah satu tombol itu. Apakah akan ada kehidupan di keluarga saudara? Apakah akan ada kematian di dalam setiap keluarga saudara melalui lidah yang kita ucapkan itu? Dan firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk dengan sengaja memilih tombol kehidupan di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu ketika ada seorang ibu yang sangat kesal sama suaminya. Wah, suaminya selalu meninggalkan handuk, ya, handuk yang basah sembarangan habis mandi, ya, lalu kemudian handuk basahnya sembarangan ditaruh di tempat tidur. Punya suami model demikian? Ya, saudara dikasihi oleh Tuhan, sudah berapa kali dinasehati sama istrinya, ya, tetapi suaminya tidak berubah. Ya saudari, suatu hari setelah dia berdoa, dia mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Ketika suaminya pulang kerja, ya, dia sambut dengan senyuman manis dan berkata, sayang, kamu tahu mama ini lagi dapat wahyu daripada Tuhan. Lalu kemudian suaminya penasaran, wahyu apa mah? Ya, lalu kemudian dengan lembut si istri menjawab, Tuhan bilang kalau handuk basah yang ditaruh di kasur itu sebenarnya adalah alat pemberi mujizat. Wah, suaminya kaget. Mujizat? Apa mujizatnya handuk yang basah itu? Kata suaminya. Lalu kemudian kata istrinya, iya. Lanjut si istri tetap dengan senyumnya. Mujizatnya adalah setiap kali handuk basah itu ditaruh, ternyata bantal dan selimut juga bisa jadi basah sendiri, katanya. Dan istri yang sabar bisa jadi marah-marah dengan sendirinya karena handuk yang basah itu. Itulah mujizatnya, kata istrinya. Lalu spontan Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, suaminya tertawa, ya, terbahak-bahak dan langsung memeluk istrinya. Sejak hari itu kebiasaan buruk si suami itu berubah. Dia nggak naruh lagi handuk basah itu, ya, di kasur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudari, kisah ini mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini mengingatkan kita bahwa kadang-kadang satu kalimat humor, satu kalimat kreatif lebih ampuh daripada 1000 omelan. Betul ya? 1000 omelan. Itu sedikit contoh kuasa daripada lidah. Dan hari ini kita mau belajar dari Amsal, ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentang kuasa lidah yang sebenarnya di dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudari, Amsal 18 ayat 21 dikatakan demikian, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, kita mau belajar pada kesempatan hari ini mengenai, saudara yang dikasihi Tuhan, lidah yang memberi kehidupan atau lidah yang memberi hayat. Ada kekuatan kata-kata kita semua atas setiap keluarga maupun atas setiap kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, seringkali kita meremehkan kekuatan dari hal-hal yang kecil ini.
Kita mengkhawatirkan badai yang besar dalam kehidupan keluarga-keluarga kita ataupun kehidupan kita. Tetapi kita lupa bahwa setitik api dapat membakar hutan yang luas. Demikian pula dengan lidah. Yakobus 3 ayat yang kelima menggambarkannya dengan sempurna. Lidah pun adalah anggota tubuh yang kecil, tetapi dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Hari ini mari kita menyelami kedalaman kebenaran ini. Ya, sebagai seorang suami, baik sebagai seorang istri, ya sebagai tulang punggung keluarga, sebagai penopang gereja, perkataan-perkataan kita bukanlah sekedar angin lalu. Ia memiliki kuasa yang kreatif, ia memiliki kuasa untuk membangun, ia memiliki kuasa juga untuk meruntuhkan. Dia memiliki kuasa untuk memberkati atau justru untuk mengutuk. Saudara, dia memiliki kuasa untuk menghidupkan atau mematikan di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan pagi hari ini saya mau mengajak kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Yang pertama, mari saudara, kita mau belajar untuk Bapak, Ibu, saudari memahami kuasa yang kreatif itu di balik setiap perkataanmu. Di balik setiap perkataanmu. Mari kita mundur sejenak ke dalam kitab Kejadian. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana Allah menciptakan alam semesta. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Kata-kata ternyata adalah alat penciptaan yang Tuhan hadirkan. Saudara, kita sebagai gambar dan rupa Allah atau imago Dei daripada Allah telah diberikan kemampuan juga yang serupa, khususnya dalam membentuk realitas, ya, relasi-relasi hubungan kita dengan sesama dan spiritual di dalam setiap kehidupan, ya, kehidupan saudara maupun orang-orang di sekitar saudara. Dan Amsal 18 ayat 21 dengan tegas menyatakan bahwa lidah ternyata menguasai hidup dan mati. Kata Ibrani untuk menguasai di sini yak, itu berarti tangan atau sesuatu yang aktif, sesuatu yang menggenggam, yang mengarahkan. Saudara, lidah itu seperti kemudi dalam setiap hidup kita semua. Lidah itu sanggup mengarahkan kapal keluargamu. Lidah itu sanggup mengarahkan kapal kehidupanmu, baik ke perairan yang tenang maupun ke tengah badai di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, mari, ini bukan sekedar metafora yang puitis. Ini adalah prinsip kerajaan Allah yang nyata, yang bekerja. Bahwa setiap kata yang kita ucapkan adalah seperti sebuah benih yang sedang ditabur. Benih yang sedang ditabur. Saudara, masalahnya benih itu, apakah itu benih kehidupan atau justru benih kematian? Benih kehidupan atau justru benih kematian? Dan hukum tabur dan tuai di dalam Galatia pasal 6 ayat 7 itu berlaku di sini. Kita akan memakan buah dari perkataan yang kita tabur. Hati-hati dengan perkataan kita. Hati-hati perkataan kita kepada istri, kepada anak kita, ya, atau anak-anak kita. Hati-hati kata-kata kita kepada suami kita. Saudara, kita akan memakan buah dari perkataan yang kita tabur dalam setiap hidup kita semua. Pahamilah ini pertama, saudara dan saya, pahamilah kuasa kreatif di balik perkataan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, perkataan kita bukanlah sekedar suara, bukan. Tetapi kata-kata itu memiliki kuasa spiritual yang nyata. Amin. Kata-kata memiliki kuasa spiritual yang nyata untuk menciptakan realitas dalam hidup saudara dan saya, khususnya di tengah-tengah keluarga kita. Sama seperti firman Tuhan yang menciptakan langit, menciptakan bumi. Jadi setiap kali kita berbicara, saudara ingat baik-baik, kalian sedang menabur benih. Kita sedang menabur benih, entah itu benih kehidupan, ya, ada berkat, ada iman, ada pengharapan di sana, atau kita sedang menabur benih kematian di dalam setiap kehidupan kita semua. Ada kekhawatiran, ada kutuk, ada keputusasaan, Bapak Ibu Saudari, ada keluh kesah di dalam setiap mulutmu.
Saudara, hati-hati dari setiap perkataan-perkataanmu dan perkataanku, karena itu adalah benih yang mengandung kehidupan ataupun benih yang mengandung kematian. Bapak, Ibu, Saudari, hukum tabur dan tuai juga berlaku mutlak di area ini. Kalian akan memanen apa yang kalian ucapkan di dalam setiap hidup kalian semua. Yesus adalah contoh yang utama. Dia menciptakan mujizat dengan perkataan. Dia mengatakan di dalam Markus 4 ayat 39, diam dan tenanglah, maka angin ribut dan danau menjadi teduh pada saat itu. Lalu kemudian di Efata, ada telinga saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya, yang orang bisu tadi, Bapak Ibu Saudari, itu bisa terbuka, ya, dalam setiap kehidupan mereka. Lalu kemudian dia berkata kepada pohon ara, jangan lagi seorang pun makan buah selama-lamanya, maka pohon itu kering sampai ke akar-akarnya. Di dalam Markus 11, saudara, dia berkata, dan setiap perkataan-perkataan Yesus menunjukkan bahwa perkataan yang diucapkan dengan iman dan otoritas memiliki kuasa untuk mengubah keadaan-keadaan fisik. Amin, Bapak Ibu Saudari. Mari, saudara, kita ganti setiap pengakuan negatif dengan pengakuan iman. Daripada kita berkata-kata, aku takut anakku tidak lulus ujian, saudara, mendingan saudara ucapkan, aku percaya Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberikan ketenangan kepada anakku untuk menghadapi, mengikuti ujian itu. Amin, Bapak Ibu Saudari. Berkatilah atau milikilah setiap perkataan-perkataan berkat di dalam setiap hidup saudara. Ketika saudara memulai hari, bangun, ya, setiap pagi, saudara ucapkan kata-kata berkat yang mungkin juga sederhana atas harimu. Tuhan, aku percaya hari ini adalah hari yang Engkau ciptakan untuk kebaikan keluargaku. Amin, Bapak Ibu Saudari. Tuhan, aku percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan berkat yang Engkau berikan, yang Engkau ciptakan untuk kebaikanku, untuk kebaikan keluargaku. Amin, Bapak Ibu Saudari. Daripada saudara pagi-pagi saudara sudah takut, sudah khawatir, ya, sudah memikirkan lagi minggu depan, sudah memikirkan lagi bulan depan, aduh bayaran ini gimana nanti, bayar itu gimana nanti, aduh belum si ini, belum si itu, dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu Saudari, ayo kita belajar untuk memperkatakan ketika kita mulai dari bangun pagi, karena lidah itu bisa memberikan kehidupan, ya, di dalam setiap hidupmu maupun keluargamu. Yang kedua, saudara, kita mau belajar bahwa medan pertempuran dalam setiap kata-kata yang kita ucapkan adalah di tengah-tengah keluarga. Catat ini baik-baik, bahwa medan pertempuran dari setiap kata-kata yang kita keluarkan, pertama kali medan pertempuran itu ada dalam keluargamu. Saudara, di manakah kuasa lidahmu yang paling berdampak? Tentunya itu di rumahmu. Amin. Di rumah kita semua, terhadap istrimu, terhadap suamimu, terhadap anak-anakmu, bahkan terhadap dirimu sendiri. Jadi saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya, baik kepada mungkin istrimu, kepada suamimu. Seorang suami bisa memiliki jabatan yang tinggi, tetapi hati dan jiwanya seringkali dibangun atau juga bisa dirobohkan oleh perkataan istrinya. Kata-kata seperti, aku percaya kepadamu, terima kasih untuk usahamu ya Pak hari ini, aku bangga menjadi istrimu. Saudara, ucapkan kata-kata itu kepada suamimu, ya. Thanks ya Pak, semua hasil usahamu, pekerjaanmu yang sudah menghidupi keluarga kita, aku bangga menjadi istrimu. Sampaikan kepada suamimu. Suami juga sama, sampaikan kepada istrimu, terima kasih ya Ma, sudah menjadi penolong bagi kehidupan Papa. Ya, kalau nggak ada Papa, nggak ada Mama, ya. Kalau suami ke istri, kalau nggak ada Mama, maka keluarga ini juga seperti kering dan lain sebagainya. Sampaikan, Papa bangga menjadi suami Mama. Atau sebaliknya, Mama bangga menjadi istri Papa. Saudara, ini adalah oksigen bagi jiwamu. Ini adalah oksigen bagi jiwa seorang laki-laki maupun perempuan. Sebaliknya saudara, ketika saudara menyindir, mengkritik yang tidak membangun, dan kata-kata yang meragukan kemampuannya, itu dapat menjadi pedang yang sangat tajam di dalam setiap hidupmu. Saudara, ayo kita belajar. Istrilah sebenarnya yang dipanggil untuk menjadi penolong, ya.
Dan itu salah satu bentuk pertolongan terbesar adalah dengan perkataan yang menguatkan dan menghidupkan setiap anggota-anggota keluargamu. Itu terhadap pasangan atau mungkin juga terhadap suamimu. Saudara, lalu kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, di manakah kuasa lidahmu paling berdampak? Yaitu di rumahmu, ya, terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anakmu. Yang kedua terhadap anak-anak. Seorang anak itu membentuk identitas dan harga dirinya itu dari rekaman perkataan-perkataan ibunya atau papanya. Saudara, identitas anak itu ya dan harga dirinya, nilai dirinya itu terbentuk dari mana? Dari rekaman perkataan-perkataan yang diucapkan papa mamanya. Ya, perkataan seperti, "Nak, kamu tuh berharga. Tuhan punya rencana indah untukmu." Ya, atau saudara bisa mengatakan, "Mama nih lihat bakat yang Tuhan beri kepadamu." Saudara bisa mendeklarasikan hal-hal yang profetik untuk membentuk masa depan setiap anak-anakmu. Ya, saudari jangan bilang, "Dasar anak bodoh, dasar anak bego, dasar anak tol," itu dan seterusnya. Ya, dasar lambat banget sih, udah diajarin masih begitu-gitu aja, dasar pemalas dan lain sebagainya. Seringkali orang tua mengucapkan ya kata-kata yang seharusnya tidak perlu kalian keluarkan di dalam hidupmu. Dasar anak pembangkang, dasar anak yang tidak tahu diri, dasar anak yang tidak tahu diuntung dan lain sebagainya. Saudara perhatikan kata-kata ini. Itulah yang akan membentuk masa depan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudari, ya ingatlah kata-kata bodoh, ya kamu tidak akan pernah bisa. Saudara itu bisa dapat menjadi kutipan yang membelenggu mereka seumur hidup mereka. Mereka akan merasa diri mereka memang bodoh. Mereka merasa diri mereka akan tidak pernah bisa dalam setiap kehidupan mereka. Karena papahnya juga mamahnya ia pernah mengatakan hal itu. Saudara, ayo kita ubah dalam setiap kehidupan kata-kata kita semua. Karena lidah seorang mama itu memiliki kuasa untuk mengukir harga diri anak atau melukainya secara mendalam. Maupun ya lidah seorang papa juga. Saudara, mari kita bersama-sama belajar ya supaya anak-anak kita semua mereka nanti memiliki harga diri ya ataupun nilai diri, serta mereka dapat menjalani hidup mereka dengan nilai diri, identitas yang dibangun atas dasar kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu diucapkan oleh orang tuanya kepada mereka. Saudara, bahkan setiap kata-kata terhadap diri sendiri dan mungkin juga terhadap atmosfer rumah. Perkataanmu juga membentuk dirimu. Ingat baik-baik, setiap perkataan-perkataan kita itu juga membentuk setiap dirimu. Setiap suasana rumah, jika kamu terus berkata, "Aku lelah, aku capek." Saudara, rumah ini berantakan sekali. Maka itulah realitas yang kamu ciptakan di dalam setiap kehidupan keluargamu. Cobalah ganti setiap ucapan-ucapan "aku lelah, aku capek, berantakan, kesal," dan lain sebagainya. Saudara, cobalah ucapkan, "Tuhan, beri aku kekuatan dan aku akan terus bersyukur untuk rumah yang menjadi tempat perlindungan bagi keluargaku." Ya, sekecil apapun rumah saudara, sebesar apapun rumah saudara, ucapkanlah ini, "Aku bersyukur Tuhan untuk rumah yang menjadi tempat perlindunganku." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalian akan melihat perbedaannya. Seorang wanita yang bijak, ya, yang memberi kepercayaan dengan kelakuan-kelakuan yang baik, dan kelakuan itu termasuk perkataan yang penuh, ya, dengan kasih dan hikmat yang membangun rumah tangganya. Jadi perhatikan, ya, buat setiap baik bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun mungkin kalian juga anak-anak muda, ya, inilah yang kedua. Saudara diingatkan, medan pertempuran kuasa kata-kata adalah keluarga kita semua. Keluarga adalah laboratorium atau ladang di mana kuasa perkataan kita diuji, diterapkan. Baik suami, baik anak-anak, istri, dan suasana rumah adalah yang paling terdampak oleh apa yang kita ucapkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo. Seorang istri dengan posisi strategisnya itu memiliki pengaruh yang tidak tertandingi untuk apa? Membentuk identitas, membentuk harga diri, membentuk masa depan setiap anggota keluarganya melalui setiap perkataan-perkataannya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam Kristus,
Hana, ya, ibu daripada Samuel. Setelah bertahun-tahun dia menderita karena tidak mempunyai anak. Dia direndahkan oleh Penina, ya, madunya itu pada saat itu. Saudara ini kasih oleh Tuhan. Hana tidak membalas dengan kata-kata pahit. Sebaliknya ia berdoa, dia bernasar kepada Tuhan. Lalu kemudian setelah itu Samuel lahir. Saudara, dia mengucapkan nyanyian pujian yang penuh dengan iman kepada Allah yang hidup di dalam 1 Samuel pasal 2. Saudara, kata-kata doa dan pujiannya tidak hanya mengubah hatinya yang saat itu mungkin sedang hancur sendiri, tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, kata-kata doa dan pujiannya saudara dikasih oleh Tuhan itu melahirkan seorang nabi yang besar bagi Israel, yang menggunakan lidahnya untuk menyatakan iman, yang menggunakan lidahnya untuk menyatakan imannya kepada Allah, bukan kepahitan, bukan keluh kesah. Berapa banyak suami, berapa banyak istri yang menggunakan setiap lidahnya bukan untuk menyatakan iman, tetapi menyatakan kepahitannya kepada suaminya, menyatakan kepahitannya kepada istrinya. Pak Pendeta, saya ini punya istri seperti ini Pak Pendeta, nyesel saya menikah Pak Pendeta. Si istri juga sama, nyesel sekali Pak Pendeta aku nikah, nyesel sekali ternyata dia adalah orang yang seperti ini Pak Pendeta. Setiap, ya Bapak Ibu Saudara, dari kata-kata penuh dengan keluhan, ya, di dalam setiap kehidupan kalian semua, penuh dengan kepahitan di dalam setiap keluarga-keluargamu. Pak Pendeta, dia sudah berbohong. Pak Pendeta, dia sudah melakukan ini. Pak Pendeta, wah, pokoknya semuanya Bapak Ibu Saudara, ya, kalau di dalam setiap keluarga kan bumbunya lengkap, ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, baik suami, baik istri, ya, udah bertahun-tahun menikah, belasan tahun, puluhan tahun. Saudara, yang dilihat bukan kebaikan daripada suami atau istrinya, tapi yang dilihat biasanya adalah kejelekan dari pasangannya. Makanya keluarga itu saudara, dari medan pertempuran pertamamu, ya, untuk kata-kata yang kau ucapkan. Hati-hati dalam hal ini, dalam setiap hidup saudara. Saudara, lihatlah kebaikan, lihatlah hal-hal yang baik di tengah-tengah keluargamu, terhadap suamimu, terhadap anak-anakmu, terhadap orang tuamu, terhadap siapa lagi Bapak Ibu Saudara, dari pasangan kita semua. Lihatlah yang baik. Ya, kalau saudara menemukan hal yang buruk, ya pasti ada. Semua orang, siapa sih hal yang buruk nggak punya saudari? Ada saja kalau saudara mau cari. Kalau saudara hidup bersama dengan kami juga, bersama dengan saya, saudara pasti juga ada menemukan hal-hal yang buruk juga. Ya, ada saja kita bisa menemukan hal-hal itu. Tetapi kita melatih hati, pikiran maupun perkataan untuk mengucapkan hal-hal yang menghidupkan keluarga kita. Amin Bapak Ibu Saudari. Nyatakan imanmu, gunakan lidahmu untuk menyatakan iman ini, bukan untuk kepahitan. Saudara, buatkan bank kata-kata positif untuk anak-anakmu secara sengaja. Koleksilah setiap, ya, ucapan-ucapan itu. Kalimat-kalimat itu apa Bapak Ibu Saudari? Dikoleksi, bukan hanya emas yang kalian koleksi, bukan hanya mobil yang kalian koleksi. Kata-kata, ya, kalimat-kalimat yang membangun setiap kehidupan suami, kehidupan istrimu, kehidupan anak-anakmu, atau mungkin kehidupan dirimu. Ayo kita koleksi. Ya, salah satu contohnya apa? Nak, mama nih lihat kamu, ya, anak yang penyayang. Keputusanmu tadi sangatlah bertanggung jawab. Mama bahagia atas setiap keputusan-keputusanmu. Sampaikan hal ini dalam setiap kehidupan keluarga-keluargamu. Saudara, bagikan satu kalimat penyemangat untuk istrimu, untuk suamimu. Carilah satu hal yang dapat kalian syukuri dan dikatakan kepada suami, dikatakan kepada istri setiap hari, terlepas suasana hatimu. Amin ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, apapun suasana hatimu, saudara, mari carilah satu hal yang dapat kalian syukuri dan katakan kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara yang terkasih, misalkan apa? Oh, terima kasih kamu sudah bekerja keras untuk keluargaku, untuk keluarga. Terima kasih ya Papa, terima kasih ya Mama. Ya, kalau nggak ada Mama nih rumah udah hancur lebur. Ya, nanti sapu udah di mana? Wah, kamar masih berantakan. Ya, lantai, waduh, penuh dengan debu dan lain sebagainya. Terima kasih kamu sudah menjadi istri yang baik, yang terbaik juga buat Papa. Saudara, sampaikan, ya, dalam setiap kehidupanmu dan keluargamu, atau aku bersyukur
menjadikan kamu suamiku. Terima kasih kepada Tuhan. Ya, sampaikan hal-hal ini sebagai penyemangat untuk suami, sebagai penyemangat untuk istri, sebagai penyemangat juga untuk anak-anakmu. Ya, Bapak Ibu Saudari yang terkasih. Jadi mari kita kendalikan atmosfer rumah dengan ucapan-ucapan syukur. Jadi saat stres lagi melanda, daripada saudara mengeluh tentang kekacauan, ya ucapkan, Tuhan, tolong kami mengatur rumah ini untuk menjadi tempat yang damai. Aku bersyukur untuk rumah ini. Walaupun rumah saudara mungkin di samping kuburan. Ya Bapak Ibu Saudari, saya ingat tentang rumah samping kuburan saudari. Karena pada saat itu, beberapa belas tahun yang lalu saya pernah tinggal di daerah Pasar Minggu, Bapak Ibu Saudari. Waktu itu saudari yang dikasih oleh Tuhan, kami sedang mencari rumah untuk tinggal ya. Untuk kontrak 1 tahun, dapatlah rumah untuk tinggal pada saat itu saudari. Rumahnya cukup baik untuk kami tinggal. Ya beberapa belas tahun yang lalu. Lalu kemudian saudari, tanpa kami melihat wilayah sekitar rumah, belakang rumah dan lain sebagainya, kami jadilah untuk tinggal di sana dalam beberapa tahun. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, pada saat itu saya melihat ke belakang. Ya, setelah kita sudah DP dan semua, kita lihat ke belakang. Tapi saya diam saja. Waduh, saya pikir ada kuburan lagi di belakang gitu ya. Saya nggak kasih tahu sama istri saya. Yang penting sudah deal, pokoknya udah oke semua. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dan beberapa hari kita tinggal di sana, beberapa minggu atau beberapa hari lah. Kemudian istri saya baru tahu ternyata di samping kamar kami, Bapak Ibu Saudari, itu kalau di balik temboknya ternyata ada kuburan umum. Kuburan umum. Ya, dia sangat takut sekali pada saat itu tentang hal-hal itu ya. Tentang hal mistis. Ya Bapak Ibu Saudari. Tapi saat itu dia tahu ternyata di belakang rumah kami, di samping kamarnya itu ada kuburan. Ya, saya hanya tertawa saja saudari. Ya, tapi kalau dia takut pada saat itu, saya selalu ya ketika pindah ke satu rumah, kami mendoakan rumah itu. Jadi kami mendoakan rumah itu, ya kami mengurapi dan lain sebagainya, supaya Tuhan hadir di tengah-tengah rumah itu, di setiap area-area kamar, ruang tamu, ya dari depan sampai belakang. Kita menutup bungkus semua itu. Ya kalau rasa-rasanya ada ketakutan nanti dalam hidupnya, saya pasti melakukan hal itu. Ya kita doa bersama-sama kembali, Bapak Ibu Saudari, untuk mengurapi. Ya saudara, ayo, kisah ini mengingatkan saya. Ya, supaya saudara, mau rumahmu sekecil apapun, mau di samping kuburan, ya, mau di dekat kuburan, ataupun mungkin ada hal-hal yang gak enak yang terjadi dalam setiap hidupmu dan keluargamu. Saudara, ayo, kita belajar bersyukur untuk rumah yang sudah Tuhan beri. Biarlah tempat ini menjadi tempat yang penuh dengan damai dalam setiap hidup kita semua. Saudara, inilah yang kedua, medan pertempuran kita semua. Kuasa daripada kata-kata yang kita ucapkan itu dimulai dari keluarga-keluarga kita semua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudari, ingat ya, kita sedang belajar lidah ya yang memberikan kehidupan. Ada kekuatan kata-kata atas setiap kehidupan keluarga kita semua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudari, mari kita mempraktekkan dengan menjadi saluran berkat melalui lidah. Lalu bagaimana kita mempraktekkan lidah yang dapat memberikan hayat ataupun kehidupan di dalam setiap kehidupan kita semua? Saudara, yang pertama, ucapkanlah berkat, jangan kutuk. Ucapkanlah berkat. Mulailah harimu dengan memberkati suami atau istrimu dan anak-anakmu. Bahkan ketika mereka masih tidur, saudari, ucapkan berkat atas hari mereka. Ucapkan keselamatan daripada Tuhan atas hidup mereka. Dan ucapkan setiap masa depan yang penuh dengan harapan atas setiap kehidupan pasangan kita maupun anak-anak kita semua. Ganti semua keluhan dengan ucapan syukur. Saudara, inilah yang pertama, ucapkan berkat, jangan kutuk. Yang dalam setiap kehidupan kita semua kita sampaikan kepada setiap keluarga-keluarga kita. Yang kedua, saudara, berhenti, pikirkan dan berdoa. Sebelum apa? Sebelum saudara berkata-kata. Ya, sebelum saudara merespon segala sesuatu di dalam setiap kehidupan keluarga saudara, berhenti, pikirkan dulu, berdoa dulu sebelum saudara mengucapkannya. Jadi sebelum kata-kata itu meluncur, tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini membangun? Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Jika tidak benar, tidak perlu, tidak membangun, saudara, tahan, diamlah. Karena diam pun merupakan pilihan yang bijaksana.
Diam pun juga salah satu teknik komunikasi. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya, artinya bukan diam berbulan-bulan ya Bapak Ibu Saudari. Ini diam supaya tidak terjadi perang dunia ketiga di dalam rumah tanggamu. Ya, jadi sebelum saudara berkata-kata, ayo berhenti sejenak. Pikirkan matang-matang dan berdoa sebelum saudara kata-kata itu meluncur dalam setiap hidup saudara. Amin ya. Ya, kalau mungkin saudara tidak perlu mengatakannya, ya sudah, diam saja. Itu pun juga merupakan pilihan yang bijaksana dalam setiap kehidupan kita semua. Lalu kemudian yang ketiga, bagaimana kita mempraktekkan lidah yang memberi kehidupan ini. Saudara, gunakanlah firman Tuhan dalam setiap percakapan-percakapanmu. Amin. Gunakan firman Tuhan. Jadi ketika kekhawatiran datang, jangan ucapkan kekhawatiran itu, tapi ucapkanlah janji Tuhan. Ketika anakmu takut, jangan katakan jangan takut. Ya saudari kasih Tuhan, tetapi katakanlah Tuhan menyertai kamu. Ia adalah benteng dalam setiap hidupmu ketika anak-anakmu sedang takut. Ya saudari kasih Tuhan. Jadi biarkan firman Tuhan itu tinggal di dalam hatimu. Ya Bapak Ibu saudari kasih Tuhan, sehingga yang keluar dari setiap mulut kita semua adalah kehidupan. Amin. Bukan kutuk, bukan kematian. Saudara, ini yang ketiga. Gunakan firman Tuhan dalam setiap percakapan-percakapan kita semua. Ya, bukan untuk berdebat, tetapi untuk memberikan kehidupan bagi setiap anggota-anggota keluarga kita. Baik kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, kepada pasangan. Mari, saudara, inilah kita mempraktekannya dalam hidup kita semua. Dan yang keempat, mintalah pengurapan Tuhan. Amin. Mintalah pengurapan Tuhan. Kita tidak bisa melakukan ini dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan hati yang diubahkan oleh Roh Kudus. Amin. Saudara, mintalah agar Tuhan mengurapi lidahmu supaya menjadi saluran berkat. Menjadi saluran berkat kasih-Nya, menjadi saluran hikmat-Nya, menjadi saluran kehidupannya di dalam setiap hidup saudara. Karena hanya Dialah yang dapat memberi kita kemampuan untuk mengucapkan perkataan yang baik, perkataan yang mendidik. Maka mintalah pengurapan Tuhan yang keempat ini dalam setiap hidup saudara. Saudara, ya, jadi pada poin yang ketiga kita belajar, ya, supaya saudara mempraktekkan menjadi saluran berkat melalui lidah dalam hidup saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mengendalikan lidah, ya, bukanlah soal teknik. Ya, bukan hanya soal teknik semata, saudara, melainkan soal kondisi hati dan ketergantungan penuh kepada Roh Kudus dalam hidup saudara. Jadi perkataan, ya, itu hanya merupakan gejala dari apa yang memenuhi hati. Ketika kita berkata-kata, saudari dikasih oleh Tuhan, itu gejala dari apa yang memenuhi hati kita semua. Ya, saudari dikasih oleh Tuhan. Jadi kondisi hati itu penting dalam setiap hidup saudara dan saya. Karena itu strateginya adalah dengan sengaja mengisi hati dengan firman. Saudara yang ada di channel Pastor Deso setiap hari dengan setia, saudara memilih dengan sengaja. Ini strateginya. Supaya kita mengisi hati dengan firman Tuhan dan meminta Roh Kudus untuk menguasainya sebelum saudara menjalani hari itu. Amin. Bagi saudara yang mungkin doa paginya masih belum bisa sendiri, ya, yang sudah bisa sendiri bagus. Ya Bapak Ibu Saudari, jadikan channel ini sebagai sahabat yang juga mengingatkan kita semua. Ya, kita saling bersinergi dalam setiap hidup kita semua. Bagi kalian yang masih belum bisa menikmati doa pribadi secara pribadi sendiri, saudara bisa datang lewat channel Pastor Deso. Ayo datangnya jangan di akhir, datangnya jangan cuman pas lagi mau firman. Dari awal, kita belajar dari awal, pertengahan sampai akhir. Sehingga setiap hari saudara bisa memiliki waktu mati ini. Ya, waktu mati yang artinya tidak diganggu oleh apapun juga. Saudara hanya rindu duduk diam di kaki Tuhan. Kecuali saudara bekerja, saudara sambil nggak apa-apa ya, nggak apa-apa juga. Kalau saudara sambil berbisnis, sambil jalan ke tempat bekerja, no problem. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau ada memang hal-hal itu dalam setiap hidup saudara. Ya, kita berusahakan untuk terus mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Sehingga kita meminta Roh Kudus menguasai hati kita semua. Sehingga yang keluar secara alami dalam setiap kehidupanmu adalah perkataan yang menghidupkan. Amin Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu, kita belajar dari seorang yang bernama Rahab. Seorang wanita dengan masa lalu yang kelam. Ya saudari dikasih oleh Tuhan. Dia membuat keputusan iman yang tepat.
walaupun memiliki masa lalu yang kelam. Saudara, ketika pengintai Israel datang pada saat itu, dia berhadapan dengan pilihan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dia mengucapkan pengkhianatan kepada Raja Yeriko pada saat itu. Itu yang pertama. Atau yang kedua, saudara, dia mengucapkan kesetiaan kepada Allah Israel. Saudara, Rahab ternyata memilih kata-kata iman. Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Di dalam Yosua pasal 2, saudara akan menemukan perkataan Rahab itu. Saudara, perkataan imannya yang berani tidak hanya menyelamatkan nyawanya dan keluarganya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi juga membuat dia masuk ke dalam silsilah nenek moyang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saudara, ia menggunakan lidahnya untuk menyatakan kehidupan bagi masa depannya. Dia memilih Allah Israel. Dia memilih kesetiaannya kepada Allah Israel. Allah Israel, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Bagi kita orang-orang percaya, kita menyembah Allah itu. Ya, Bapak Ibu Saudari, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya selalu seperti itu, Bapak Ibu Saudari. Kita menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudari, dikasih oleh Tuhan. Jadi kamu gak akan pernah bisa datang kepada Allah yang disembah Abraham kalau tidak melalui Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudari. Ayo, saudara kita yang percaya adanya Allah Sang Penguasa, kita harus datang melalui Yesus Kristus, Sang Tuhan, penyelamat setiap hidup saudara dan saya. Saudara, mari kita belajar dari kembali lagi kepada Rahab. Saudara, saat kita mungkin marah atau kesel, jangan langsung bereaksi. Ambil jeda. Ya, tahan nafas. Tarik nafas, buang Bapak Ibu Saudara dari nafas itu. Ya, tahan nafas lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara, lalu kemudian buang lagi, hirup lagi, buang lagi. Ya, sampai 10 kali saudara bisa hitung. 1. Tarik nafas lagi, buang lagi, Bapak Ibu Saudara. Saudara, gunakan jeda itu untuk berdoa singkat. Tuhan, urapi bibirku. Apa yang harus kau katakan melalui diriku sekarang? Tarik nafas lagi, buang lagi. Ya, sebanyak 10 kali saudara bisa lakukan hal itu. Saudara, kalau lagi marah, ya langsung lakukan apa yang Pastor Deso sampaikan. Jangan langsung bereaksi. Jangan langsung balas-balasan. Memang lo ya dari dulu memang begitu ya. Pokoknya biasanya kan ibu-ibu begitu ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, dilihat yang dulu-dulu tuh. Padahal sudah dikubur Bapak Ibu Saudari. Kisah-kisah yang lalu tuh sudah dikubur. Tapi saudari, kadang istri saya juga pernah dia menyampaikan. Papa ini kalau marah, ya selalu mengungkit hal ini. Mama jadi begini, dan lain sebagainya. Ya, saudari yang kasih oleh Tuhan. Pokoknya diingat kisah-kisah yang dulu. Dalam setiap kehidupan kita semua. Padahal itu kisah yang sudah mati. Kalau sudah mati jangan dibangkitkan lagi. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Daripada saudara marah, saudara langsung bereaksi, langsung kesel. Jangan Pak Bu. Pause dulu, jeda dulu. Ya, dalam setiap hidup saudara. Mintalah Tuhan mengurapi bibirmu. Apa yang harus kau katakan melalui diriku sekarang ya Tuhan. Amin ya Bapak Ibu Saudari. Ayo, tuliskan satu ayat tentang perkataan mungkin dalam setiap hidupmu. Ya, ada ayat-ayat yang bagus, tempel itu di kulkasmu. Atau di wallpaper ponselmu. Ya, saudari, itu mengingatkan dan mengisi hatimu sepanjang hari dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi ada saudara pasang pengingat firman Tuhan. Baik di handphone, gadget maupun di kulkas. Maupun dimanapun saudara. Dan saya yang suka, ya mungkin di tempat kompormu di atasnya saudara lihat terus. Yang suka memasak. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Ayo saudara, ayo. Akhiri ya setiap hari kita dengan pembersihan. Sebelum tidur, evaluasi perkataan-perkataan kita hari ini. Jika ada yang melukai, saudara mintalah maaf kepada suami, kepada istri, kepada anak-anakmu, kepada orang tuamu. Akhiri dengan mengucapkan maaf, saudara, sehingga terjadi rekonsiliasi terus setiap hari. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itulah perkataan kehidupan yang powerful. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Kristus, lidah kita adalah alat yang Tuhan berikan. Ia bisa menjadi pohon kehidupan dalam hidup saudara bagi keluargamu. Atau justru juga bisa menjadi api yang membakar setiap kehidupan keluargamu. Pilihannya ada di tangan kita semua. Dan ada juga di bibir kita semua. Amin. Saudara, mari setiap hari mulailah dengan satu kata kehidupan pada hari ini.
Dan saksikanlah kuasa kreatif Allah bekerja melalui setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Jadi pada kesempatan saat hari ini, baik bapak-bapak, ibu-ibu, ya adik-adik, ya kalau kalian masih muda yang menonton channel ini, lidahmu adalah taman. Katakan di dalam kolom komentar, lidahmu adalah taman. Kamu ini bisa memilih untuk menanam bunga ya di dalam tamanmu itu, atau kalian menanam rumput liar. Ya, saudara yang kasih lihat Tuhan. Kalian bisa memilih untuk menghidupkan atau mematikan. Saudara, hari ini Tuhan menantang kita untuk bangkit menjadi ya pria-pria yang memberikan kehidupan. Baik juga wanita-wanita yang memberikan hidup, atau wanita pemberi hidup, atau pria pemberi hidup. Saudara, seperti peran Maria yang melahirkan Sang Firman yang hidup ke dunia, kita juga dipanggil untuk melahirkan firman-firman kehidupan ke dalam keluarga, ke dalam lingkungan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Maria itu yang melahirkan Sang Firman yang hidup ke dunia ini. Dan saudara dan saya juga punya tugas yang sama untuk melahirkan firman-firman kehidupan ke tengah-tengah keluarga kita, ke tengah-tengah lingkungan kita, ke tengah-tengah usaha bisnis kita, ke tengah-tengah pekerjaan kita. Mari saudara, jadikan lidahmu sebagai taman yang akhirnya saudara taman itu dipenuhi dengan bunga-bunga yang menghidupkan, yang membuat suasana hati selalu bergembira setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bertekad untuk tidak lagi menjadi korban dari emosi ya, dan tentunya dari kata-kata kita sendiri, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi biarlah saudari itu menjadi penguasa ya, setiap lidah kita semua penguasa yang bijaksana ya dalam setiap hidupmu. Mari kita gunakan kuasa kreatif yang telah Tuhan percayakan ini untuk membangun istana di rumah kita semua, untuk mengukir masa depan yang cerah bagi setiap anak-anakmu, dan untuk menjadi mahkota bagi suamimu ya, bagi istrimu juga. Saudara, biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kalian semua, lidah yang memberi kehidupan untuk keluarga saudara. Amin Bapak Ibu Saudari. Dan saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, lihatlah tanganmu sejenak. Di tangan inilah Tuhan telah meletakkan sebuah kunci. Kunci untuk membuka pintu penjara keputusasaan bagi istrimu, bagi suamimu, atau menguncinya lebih dalam. Saudara, ada kunci untuk membebaskan potensi terpendam dalam diri anak-anakmu. Atau saudara, justru saudara mengurung selama-lamanya. Hari ini Tuhan tidak meminta kita untuk menjadi sempurna. Dia hanya meminta kita untuk membuat keputusan. Keputusan untuk berkata ya bagi kehidupan dan tidak bagi kematian. Amin Bapak Ibu Saudari. Keputusan untuk menjadikan mulut kita sebagai mata air berkat, bukan sebagai lubang pembuangan kutuk di dalam setiap hidup saudara. Mungkin selama ini kita telah menyesal karena perkataan-perkataan kita yang telah melukai setiap anggota-anggota keluarga kita semua. Hari ini adalah hari yang baru. Mulailah detik ini juga, dimanapun saudara dan saya berada, marilah kita menyerahkan ya Bapak Ibu Saudara dari lidah kita ini sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah Dia yang memegang kendali, biarlah firman-Nya yang menjadi sumbernya dalam setiap hidup saudara. Jadi ketika kita memberi hidup bagi keluarga melalui lidah kita, sesungguhnya kita sedang mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah kepada Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudari, kita menjadi rekan sekerjanya dalam menciptakan damai sejahtera, menciptakan sukacita di tengah-tengah dunia yang sudah rusak ini. Dan kita mulai dari keluarga-keluarga kita. Saudara, biarlah keluarga-keluarga kita akan menjadi saksi bisu yang paling nyata tentang kasih Kristus yang hidup di dalam kehidupan generasi kita semua. Saudara, maukah kita hari ini menjadi pria maupun wanita ataupun orang-orang muda yang lidahnya memberi kehidupan? Mari kita berdoa biar firman ini boleh menjadi berkat bagi kalian semua. Ya Bapa di sorga, terima kasih Bapa kami yang penuh dengan kasih. Pada kesempatan hari ini kami datang dengan hati yang terbuka. Kami mengakui begitu sering lidah kami telah menjadi api yang menghanguskan, menyakitkan buat pasangan kami, buat anak-anak kami, buat orang tua kami. Bukan pohon kehidupan yang meneduhkan,
Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat firman-Mu yang mengingatkan kami. Ya Roh Kudus, penghibur dan yang mengurapi setiap hidup kami. Urapilah lidah kami sekarang. Jadikanlah Tuhan ia tajam seperti pedang untuk memotong setiap belenggu keputusasaan, dan lembut seperti minyak untuk membalut setiap luka-luka hati kami semua. Ya Allahku, aku berdoa, jamah setiap kehidupan kami semua. Jamahlah setiap kehidupan telinga kami untuk mendengar setiap kebutuhan-kebutuhan yang tersembunyi di balik sikap suami atau istri maupun anak-anak kami semua. Ya Allahku, penuhilah setiap hati kami dengan kasih-Mu yang terus melimpah, hingga yang keluar darinya hanyalah Tuhan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menghibur, perkataan-perkataan yang menguatkan setiap kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah firman yang menjadi daging itu. Diamlah dalam hati dan pikiran kami. Ketika kami ingin bereaksi dengan amarah, ingatkanlah kami akan kesabaran-Mu. Ketika kami ingin mengeluh, ya Tuhan, urapi setiap hidup kami dengan ucapan-ucapan syukur. Jadikanlah kami saluran berkat-Mu yang setia di dalam keluarga-keluarga kami. Dan mulai saat hari ini kami menyatakan dengan iman kami, mulut kami adalah milik-Mu, kata-kata kami adalah untuk kemuliaan-Mu, dan keluarga kami adalah ladang di mana kami boleh menabur benih firman kehidupan. Kami percaya melalui kuasa-Mu, perkataan kami akan membawa kebangkitan, perkataan kami akan membawa pemulihan, perkataan kami akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah firman hidup yang berkuasa. Kami berdoa dan kami percaya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Bapa, berkati setiap hidup kami, berkati setiap jiwa kami, hati kami, pasangan kami, Tuhan suami, istri kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, cucu-cucu kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami. Berkati setiap kehidupan orang tua kami. Oh Tuhan, opa oma kami berkati. Tuhan berkati, Tuhan mertua kami, Tuhan berkati. Bapa, setiap orang-orang yang hadir di tengah-tengah keluarga kami, Tuhan berkatilah kami semua. Bapa, Engkau yang terus menyertai kami, memberikan berkat kekal setiap hari dalam setiap hidup kami, lewat setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami sungguh mengucap syukur. Kami menemukan Tuhan Yesus di channel ini. Bapa, berkati setiap jiwa kami semua. Pagi hari ini Bapa, berkatilah setiap bisnis, usaha, pekerjaan kami, setiap apapun yang sedang kami kerjakan hari-hari ini. Bapa, buatlah berhasil bagi kemuliaan surga. Aku berdoa ya Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu pada kesempatan hari ini. Terima kasih, dan biarlah Tuhan hidup kami boleh terus menjadi saluran berkat-Mu dalam kehidupan kami semua. Diberkatilah setiap hati, diberkatilah setiap jiwa kita semua. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, terima kasih dimanapun kita berada. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan hari ini? Yang terberkati, saudara bisa tuliskan di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Amin ya. Bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat kebersamaan kita pada kesempatan hari ini. Pastor Neso mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah tap-tap layar. Sudah hampir 100.000 saudari ya, 93.000. Ya, sambil kita tap-tap layar Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita gaskan sampai 100.000, ini udah 93.000. Ya, kita berdoa biar bisa sampai 100.000 setiap harinya tap-tap layarnya. Terima kasih buat kalian yang sudah tap-tap layar, yang sudah share ya channel ini, yang sudah mengikuti juga, yang follow. Terima kasih Bapak Ibu Saudari. Terima kasih yang juga sudah subscribe channel Pastor Deso juga di YouTube. Terima kasih Bapak Ibu Saudari. Buat kalian yang sudah menerbangkan gift, kalau kalian terberkati jangan ragu-ragu ya untuk share channel ini, untuk kalian menerbangkan gift juga lewat channel ini. Saudari dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan-persembahan yang kalian berikan juga. Saudara, saya juga mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah memberikan persembahan lewat transfer. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di balik mimbar semua. Terima kasih buat hati yang mengasihi Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, biarlah setiap persembahan-persembahan itu semua boleh dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat kalian semua ya, yang tentunya terberkati,
Ya, saudara, buat kalian yang rindu untuk memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, ya persembahan khusus untuk pembukaan TK yang dananya kita perlukan sekitar 70 juta untuk pembukaan TK ya. Bapak Ibu Saudari, ini persembahan khusus buat pelayanan di channel Pastor Deso. Buat kalian juga terima kasih yang sudah saudari dikasih oleh Tuhan memberikan donasi support terhadap pelayanan Pastor Deso, kolekte terhadap pelayanan ini. Terima kasih buat setiap hati kalian semua. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, juga yang rindu memberikan persembahan-persembahan ini, saudara dapat masuk ke bio profil saya. Nanti saudari di orange sana, di bundaran orange itu, saudara ada profil Pastor Deso. Ketika diklik nanti saudara akan masuk ke profil saya. Lalu di sana akan ada yang namanya pemberian lewat BCA atas nama istri saya atau lewat Social Bus. Bagi orang Indonesia gunakanlah BCA karena lebih memudahkan. Bagi orang-orang luar negeri seperti Malaysia, Singapura, ataupun mungkin Korea, Jepang, ataupun teman-teman semua ada di negeri-negeri yang jauh, saudara, ketika saudara rindu mendukung pelayanan ini, saudara bisa memberikan lewat Social Bus ya. Tapi kalau saudara punya rekening Indonesia, ya saudara bisa menggunakan BCA karena lebih memudahkan tentunya. Terima kasih buat kebersamaan kita. Terima kasih buat setiap hati yang sudah mengikuti channel ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kalian semua. Saya percaya channel ini boleh menjadi berkat. Saudara, setiap persembahan-persembahan itu pun juga boleh terus melatih kita semua untuk menjadi orang-orang yang bermurah hati dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, jangan pernah terjebak dalam setiap perdebatan yang memberikan persembahan, apalagi persepuluhan. Jangan pernah terjebak dalam setiap kehidupan saudara dan saya, ya antara boleh atau tidak boleh. Saudara, itu bukan membuat kita semua, ya setiap persembahan sekali lagi, saudara, semua itu melatih kita untuk menjadi pribadi yang bermurah hati, termasuk persepuluhan. Ya nggak usah terjebak boleh atau tidak bolehnya Bapak Ibu Saudari. Tetapi yang paling penting, esensi dari setiap persembahan-persembahan itu adalah apakah kita menjadi orang-orang yang mau bermurah hati di dalam setiap hidup kita semua. Termasuk persepuluhan. 11 suku sudah mendapat bagian, satu suku belum. Tuhan cuma minta, hai 11 suku, perhatikan nih satu suku yang namanya Lewi. Supaya kamu memperhatikan suku ini. Ya, supaya kamu dari hasil ladangmu, kamu jangan lupa suku Lewi ini. Itu intinya apa Bapak Ibu Saudari? Apakah saudari cuma mengenai uang? Bukan. Tapi mengenai apa Bapak Ibu Saudari? Supaya kamu memiliki kemurahan hati. Kamu tuh sudah diberkati dalam setiap usaha pekerjaanmu dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk ikut mendukung pekerjaan Tuhan. Ya, bermurah hatilah. Selalu diajak untuk seperti itu. Kalau saudara tidak terberkati, silakan saudara nggak usah memberi. Karena di channel ini pun, saudara, saya melatih setiap jemaat-jemaat yang memberi itu supaya dengar komando daripada Roh Kudus. Ya, komando daripada Tuhan. Supaya kamu tahu, kamu harus mengarahkan setiap berkat yang kamu mau tabur itu ke tanah yang seperti apa. Mau ke tanah yang subur atau mau ke tanah yang tandus. Saudara dengar sama suara Roh Kudus, kemana Roh Kudus mengarahkan hati dan jiwamu itu untuk menabur setiap berkat-berkat Tuhan. Atau saudara mengembalikan milik Tuhan itu dalam setiap hidup saudara. Amin. Jadi nggak selalu ke gereja, ya Bapak Ibu Saudara, nggak selalu, ya bisa ke channel penginjilan, bisa juga ke gereja, bisa ke orang tua, bisa ke anak-anak yang membutuhkan, yang belum sekolah, saudara bisa mendukung mereka. Mungkin ke penginjilan, ke pedalaman-pedalaman, saudara bisa mendukung. Nah itu salah satu, ya. Tetapi yang paling penting adalah komando Roh Kudus. Kalau saya karena menggawangi channel Pastor Deso, maka saya akan bilang, jangan lupa dukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Jikalau saudara terberkati dan Roh Kudus menggerakkan hati. Enak sekali di channel ini Bapak Ibu Saudari. Jadi puji Tuhan, saudara, terima kasih buat kebersamaan kita. Nanti jangan lupa kita ada KKR malam ya Bapak Ibu Saudari, ya Soul Revival. Ya setiap Sabtu, ya kita mulai setengah tujuh malam waktu Indonesia Barat. Ya, mungkin saya bisa mulai lebih cepat sekitar jam 6-an Bapak Ibu Saudari. Tapi paling lama saya akan memulai jam setengah 7 malam. Jadi stay tune. Setiap Sabtu malam kita akan KKR bagi jiwa kita semua. Soul Revival namanya ya, setiap Sabtu. Jadi puji Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan. Bapak Ibu Saudari, terima kasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oh iya, jangan lupa tonton channel YouTube Pastor Deso sebelum kamu beristirahat, sebelum kamu beraktivitas atau sambil menjalankan aktivitas saudara. Mungkin ada istirahat siang, saudara tonton channel Pastor Deso. Mungkin kalian lagi studi di luar negeri ataupun di luar kota,
ataupun kalian lagi bekerja di luar negeri, saudara, jangan hanya studi, jangan hanya cari uang dalam setiap hidup saudara. Belajarlah mengisi hati dan jiwamu dengan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena saya menggawangi channel Pastor Ndeso, maka saya akan bilang, saudara jangan lupa tonton channel YouTube Pastor Ndeso ya. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan lupa juga di subscribe. Haleluya. Terima kasih buat kebersamaan kita semua. Kalian ini luar biasa ya, bisa bertahan dari hampir tadi 200-an orang sampai di sesi akhir. Tuhan Yesus memberkati, biarlah berkat-berkat Tuhan limpahkan bagi kalian semua yang setia, yang selalu setia lewat channel ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara, besok di ibadah minggu pagi jam 7 pagi dan jam 5 sore, kita ada ibadah online ya, jam 7 dan jam 5. Ya, setiap hari Minggu kita ada ibadah raya bersama Pastor Ndeso di online. Ya Bapak Ibu Saudara, jam 7 pagi dan jam 5 sore. Bagi saudara yang rindu untuk ibadah raya bersama Pastor Ndeso, kalau ada di sekitar Depok, Jawa Barat, saudara bisa ya untuk datang di wilayah Depok, Jawa Barat. Kita ibadahnya jam 10 pagi. Kalau saudara rindu datang, nanti saya akan berikan alamatnya. Tinggal chat TikTok Pastor Ndeso. Pastor, kami rindu datang dalam ibadah pastor. Ya, itu ruangannya nggak besar Bapak Ibu Saudari, mungkin menampung sekitar di bawah 100 orang. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara nanti mau datang dalam ibadah raya offline kami, Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, namanya Hope Family Church. Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, House of Getsemani Family Church. Ini nama yang kita bawa dalam pelayanan kita di pelayanan offline. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Kalau saudara nggak bisa datang dalam pelayanan offline, nggak usah repot-repot. Saudara datang saja lewat pelayanan online Pastor Ndeso ya. Tapi bagi kalian yang berkerinduan, saudara bisa datang juga boleh. Haleluya, itu saja yang saya bisa sampaikan. Akhirnya lebih dari 100.000. Oh iya, saya diingatkan. Terima kasih ya. Teman-teman semua sudah sampai 100.000. Thank you ya, Bu Rosalina. Ya, Bu Alat Listrik 6.000. Yuliana, thank you ya. Buat setiap kesetiaannya sampai akhir. Sekaye, thank you ya. Bu Yuli, thank you. Buat kalian semua yang setia nih sampai akhir. Bu Rosita Maria, thank you. Bu Ende Kaban juga thank you ya. Bu Teresia Neni, Shop with Maria, thank you buat kalian semua. Pak Peter Minggu, God bless you. Bu Yuli, Bu Devi Gunawan, thank you ya. Buat Bu Nursia, Bu Yuli lagi, Pak Supri, Leni Hutagaul, thank you. Buat kalian semua. Parter Story, thank you juga. Nih kalau di sini ada kelihatan top viewernya. Bu Shop with Maria, thank you ya. Bu Rosita Maria, ZKY Shell, Ende Kaban, thank you. Bu Indri Suta, thank you ya. Bu Ende Kaban, thank you. Pak Supri, Pak Bayu, Bu Happy, Bu Suwandi atau Pak Suwandi, Bu Teresia Neni, Bu Lis, Bu Agustin Safari, thank you. Bu Rosalina Perlindungan, thank you. Bu Yuli, Bu Tina, Bu Rulin Pangke, Bu Resdi Dolox, Legend, God bless you. Widya Eti, Lukina Kina, Pak Yakub, thank you. Bu Felianti, Pangabata, God bless you. Yani, Robot Gosal, Sanam Sonia, thank you ya. Mami Kathleen, Iren Utama, Sugiyarti, Busak, Wahyu Suroso, Alat Listrik Kenari, Bu Yuliana, G-Shop, thank you ya. Pak Yohanes kalau tidak salah ya, Pak G-Shop ini ya, God bless you. Bu Ivonianti, Bu Serlita Tanamal, ya Luhaida, Pak Jacob, Kem Suifun, Winbis, Bu Marimar, Ernolin, ya dan seterusnya. Terima kasih buat kebersamaan kita. Saudara, sampai bertemu pelayanan nanti sore atau malam dan besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Saya mohon undur diri ya. Bapak Ibu Saudari, semangat selalu dalam Tuhan dan gunakanlah lidah untuk memberi kehidupan di tengah-tengah keluargamu. Terima kasih buat teman-teman juga yang sudah tap-tap layar, yang sudah berbagi gift. Pastor Ndeso mengucapkan terima kasih dengan tulus tentunya buat kalian semua. God bless you. Tetap setia mengiring Tuhan Yesus sampai pada akhir kehidupan kita semua masing-masing ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, salam dari saya Pastor Ndeso. Bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye.